Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 Keluarga Formal akan menampilkan video tentang batasan emosional yang positif. Dan perkenalkan, nama saya Agnes Fatimah Zandra, NIM S100230281. Perkenalkan, saya Aisyah Ramadila Arwani dengan NIM F100230216. Perkenalkan, saya Andina Rusiani dengan NIM S100230252. Perkenalkan, nama saya Amalia Kasetiani dengan NIM X100230273. Kalau dari teman-teman memiliki tanda-tanda kayak sering mengatakan tidak, tergantung sama orang lain untuk mengontrol emosi, itu tandanya teman-teman masih belum bisa mengenali batas emosional yang positif. Kalau teman-teman penasaran nih dengan bagaimana caranya kita mengenali batas emosional yang positif, simak video podcast berikut ini. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sehat Emosional Hidup Seimbang. Nah, jadi untuk di episode kali ini kita itu bakal bahas topik yang sangat penting karena ini berhubungan dengan hubungan sosial kita sama manusia dan juga tentang kesehatan mental kita juga. Nah, untuk topik kali ini itu adalah tentang emotional boundaries atau emosi yang positif. Nah, untuk episode kali ini kita bakal ditemenin sama ada Agita. Halo teman-teman semua. Terus ada Amanda. Halo semuanya, senang banget nih bisa ngobrol bareng hari ini. Dan ada juga Arya. Halo teman-teman semua, siap banget nih buat bahas topik kali ini soalnya topiknya penting banget buat kita sehari-hari. Oke, sekarang kita bakal mulai dari definisi atau pengertian dari emotional boundaries sendiri. Dan mungkin dari Anita bisa jelasin apa sih itu emotional boundaries? Ya, tentu apa sih emotional boundaries itu? Jadi emotional boundaries itu merupakan batas psikologis yang memisahkan antara emosi, kebutuhan, dan juga tanggung jawab emosional kita dari orang lain. Jadi kita tetap bisa memberikan empati tanpa kehilangan identitas dan juga kestabilan emosi diri kita sendiri. Batasan emosional itu merupakan bentuk perlindungan diri kita untuk tetap menjaga kesehatan mental dan juga mencegah manipulasi emosi dari orang lain. Oh oke, berarti emotional boundaries ini berkaitan juga ya sama kesehatan mental seorang gitu ya? Benar banget Adel, dengan kita memilih batasan emosional yang jelas, jadi kita tuh bisa menyeimbangkan juga nih antara kebutuhan diri kita sendiri dan kepentingan orang lain. Karena itu penting banget loh buat membangun hubungan yang positif antara kita dan orang lain. Oke, keren banget ya teman-teman. Nah, lalu buat hal-hal yang kira-kira bisa mendorong terbentuknya emotional boundaries yang positif itu kayak ada apa dia? Ada beberapa hal nih Adel. Yang pertama itu ada kesadaran diri emosional. Orang yang tahu apa yang dia butuhkan dan apa yang dia rasakan, dia tuh akan lebih mudah untuk menentukan batasan emosinya. Nah, yang kedua itu ada kemampuan regulasi emosi. Jadi, individu yang mampu mengelola perasaan dan diri secara adaptif, tidak mudah terbawa emosi orang lain. Dia tahu kapan harus empati dan kapan harus menjaga jarak dengan orang lain. Oke, kemudian yang ketiga itu ada perilaku asertif. Orang yang berperilaku asertif ini memiliki kemampuan buat dia tuh bisa mengungkapkan pikirannya dia, perasaannya dia, tanpa dia tuh menyakiti orang lain. Jadi dia mengungkapkannya itu secara jujur dan secara tegas. Oke, dan yang terakhir itu ada lingkungan sosial sehat. Kalau lingkungan kita terbuka dan kita bisa saling menghargai perasaan, di situ kita bisa belajar untuk menyatakan emosi tanpa takut untuk merasa dihakimi. Oke, jadi teman-teman untuk hal-hal yang terbentuk yang boundaries tadi ada kesadaran diri emosional, terus kemampuan regulasi emosi, juga ada perilaku asertif dan juga lingkungan sosial yang sehat. Oke, jadi kalau kita punya batasan emosional yang positif itu, kira-kira dampaknya apa sih? Nah, jadi ada banyak banget nih. Yang pertama, misalnya dapat membantu kita untuk menjaga keseimbangan emosional, menghindari stres dan kelelahan emosional. Iya, terus juga meningkatkan kesejahteraan mental dan juga resiliensi atau kemampuan untuk bangkit dari tekanan atau kegagalan. Oke, selain itu, batas emosional yang sehat juga bisa membangun hubungan interpersonal yang harmonis, meningkatkan empati, keterampilan sosial, dan bahkan juga bisa membantu dalam pengambilan keputusan yang rasional dan adil. Oke, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, kalau batasan emosional yang positif itu nggak hanya tetap kita membicarakan bagaimana kita menjaga jarak sama orang lain, tapi juga kita jadi tahu nih
bagaimana caranya kita itu untuk lebih mempunyai hubungan sosial yang sehat sama manusia gitu ya. Exactly, karena batas itu bukan tembok, tetapi pagar sehat yang bisa menjaga kita tetap aman tanpa menutup diri dari orang lain. Oke, sekarang kita bakal bahas di bagian teoritisnya. Nah, kira-kira dari topik kita kali ini ada nggak sih teori yang berkaitan gitu? Ya, tentu saja ada tiga teori utama yang relevan. Yang pertama itu ada teori attachment dari John Bowlby dan Mary Ainsworth, di mana mereka menjelaskan bahwa peletakan emosional sejak kecil itu dapat menjadi dasar seseorang untuk membangun hubungannya sejak di masa dewasanya. Oke, yang kedua itu ada teori bulan basis. Nah, menurut Sigmund Freud sendiri, pengalaman bawah sadar kita, termasuk hubungan masa kecil, ini tuh mempengaruhi kita untuk menetapkan batas emosional dan hubungan dengan orang lain. Oke teman-teman, dan yang ketiga ini tuh ada teori pendekatan kognitif dari Martin Seligman. Pendekatan ini tuh menekankan kepada kita akan pentingnya emosi positif, hubungan yang sehat, makna hidup, dan pencapaian. Semua ini tuh dapat membantu seseorang untuk memperkuat batas emosionalnya. Oke, berarti teori-teori yang relevan tuh ada tiga tadi ya. Dari pertama ada teori attachment dari John Bowlby dan Mary Ainsworth, terus juga ada teori psikanalisis dari Sigmund Freud dan lain-lain, dan pakai pendekatan psikologi positif itu pokoknya Martin Seligman. Bener banget nih. Wah, pokoknya ternyata dalam banget ya teman-teman, tapi tetap relevan dengan topik kita kali ini. Oke, sebelum aku tutup nih, mungkin masing-masing bisa ya kasih pesan singkat buat teman-teman nih. Oke, dan Anita dulu deh. Nah, oke, jadi kalau dari aku itu dengan kita menyadari batas emosi diri kita sendiri itu merupakan untuk kita menghargai diri sendiri. Ketika kita tahu kapan kita harus terbuka dan kapan kita harus melindungi diri, itu menunjukkan kedewasaan emosional kita. Oke, bisa kamu nggak dari apa deh? Oke, kalau menurut aku, empati dan ketegasan itu harus seimbang. Kalau kita terlalu berempati, kita jadi akan cepat lelah. Tapi kalau kita terlalu tertutup, maka itu akan membuat hubungan itu menjadi kaku. Maka dari itu seimbanglah agar interaksi itu tetap sehat. Oke, terus terakhir dari Gila. Oke, kalau dari aku bisa dengan melatih kecerdasan emosional dengan refleksi diri dan komunikasi asertif, kita bisa menentukan batas emosional tanpa menyakiti diri atau orang lain. Oke, nah dan jangan lupa ya teman-teman, kalau pendidikan emosional itu harus diterapkan sejak dini agar anak-anak itu bisa tumbuh untuk lebih menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Oke, terima kasih banyak ya buat Anggita, Amada, Gila buat diskusinya pada hari ini. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan bisa lebih mengenali lagi ya batas emosional positif masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian ya, dan terima kasih.